rumah, selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Selamat pagi cationers di rumah, selamat datang di Talkation. Gimana paginya hari ini? Semangat ya, semoga selalu semangat dan tetap optimis menjalani aktivitas sebagaimana biasanya. Pada episode kali ini, Talkation akan membahas topik mengenai pentingnya pendidikan bagi anak untuk usia dini. Tapi sebelum itu, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Sebagai orang tua, tentunya haruslah sangat peduli terhadap situasi dan kondisi anaknya, terlebih bagi anak usia dini. Jika kebanyakan sekarang, para orang tua lebih memilih cara tepat untuk menangani anak seperti jika sang anak sedang rewel, bandel, kebanyakan cara orang tua adalah memberikan gadget sebagai media yang ditujukan untuk sang anak, agar anak segera diam dan tidak lagi membuat kebisingan. Tentunya hal ini hal yang salah ya Questioners. Tidak baik juga untuk si anak yang sedari kecil sudah sering diberi gadget hanya karena untuk membuat si anak agar diam. Di sini, peran orang tua sangat penting dalam mengedukasi anaknya. Kenapa bisa sangat penting? Karena tujuan mengedukasi anak sedari dini adalah mendidik karakter dan kemampuan anak di usia dini. Mengapa demikian? Pasalnya, pendidikan usia dini menjadi pondasi bagi si kecil dalam membangun kemampuan dasar yang diperlukan guna pendidikannya di masa mendatang. Masa depan anak, kelak yang menentukan adalah orang tuanya sendiri. Apa yang diberikan, apa yang diajarkan, karena anak di usia dini cenderung meniru terhadap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Salah satunya adalah melihat apa yang orang tua mereka lakukan. Nah, untuk questioners di rumah, yang penasaran sama apa aja nih langkah-langkah yang tepat untuk mengedukasi anak pada usia dini dan caranya gimana sih? Saksikan tentunya hanya di Talkation, Talking Education for Action. Sesuai dengan topik pembahasan kita pada episode kali ini, Talkation akan kedatangan narasumber yang tentunya berkompeten di bidang ini. Jadi, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita panggilkan Abi Zaidanas. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih ya, Mas Abi. Mas Abi panggilannya? Betul. Oke, Mas Abi. Mas Abi, kabarnya gimana nih? Sehat, baik. Alhamdulillah, semoga selalu kenyang. sehat terus ya. Waduh. Iya. Lagi sibuk ngapain sih Mas belakangan ini? Ya, belakangan ini kita masih seperti biasa program di Project Child Indonesia. Kebetulan juga ada beberapa penyesuaian. Kita mau bangun lagi sekolah kita yang ada di Pacitan juga. Jadi banyak nih menunggu dan menumpuk di belakang. Wow, udah banyak proyek-proyek besar menunggu di depan. Betul, gitu ya. betul. Tapi di sela-sela kesibukan Mas Abi itu kalau lagi kosong, itu ngapain aja? Atau ada hobi khusus mungkin? Saya suka banget jalan sore di Lembah UGM. Jadi kalau lagi nggak hujan, nah biasanya saya bisa dicari di sana. Oke, memang hobinya sehat-sehat gitu ya Mas ya, olahraga gitu ya? Ya, mendekati umur 30 ya harus sehat-sehat. Nah, Mas Abi ini bisa dikatakan merupakan bagian penting dari Project Child sendiri. Itu kalau boleh tahu di bagian apa nih Mas? Ya, di Project Child? Jadi di Project Child sudah 2-3 tahun terakhir, mohon maaf, saya ada di posisi Direktur Kemitraan ya, Director of Partnership. Tugas saya memastikan Project Child Indonesia bisa berkolaborasi dengan orang-orang, pihak-pihak, dan juga orang-orang baik seperti teman-teman di media ini juga untuk bisa memastikan program-program kita berjalan dengan baik. Ya, salah satunya juga mencari dana, mencari mitra, ya, mencari expert-expert di bidangnya untuk program-program kita. Baik, tapi ini juga merupakan apa ya? Project Child ini adalah ini ya Mas ya, non-profit ya? Iya, kita organisasi non-profit, yayasan seperti itu. Tapi sejak kapan sih Project Child ini tuh berdiri? Awal berdirinya itu sejak kapan dan gimana kok bisa berdiri Project Child ini? Ya, Project Child itu sebenarnya dulu adalah aktivitas pulang kampus ya, teman-teman di beberapa kampus di Jogja gitu. Dulu kita pulang jam 3 sore, kita kumpul di Jalan Kaliurang, terus kita jalan bareng-bareng ke mana namanya? Ke salah satu sekolah yang sekarang jadi sekolah sungai kita, di daerah Winongo, Sungai Winongo gitu. Dan itu 2011 kita bikin kelas bahasa Inggris buat anak-anak dan itu berjalan terus sampai tahun 2014. Ketika tahun 2014 itu kita sudah jalan 3 tahun, kok kayaknya kita pengen serius seperti itu. Nah waktu itu ya kita seriuskan, kita jadikan yayasan, kita cari orang yang untuk
full time ngurusin adik-adik, belajar, ngurusin kurikulum, ngurusin relawan seperti itu. Dan ya sekarang sudah tahun ke-11 ya. Tahun ke-11. Project Child Indonesia. Ya kita udah macam-macam nih yang kita kerjain, dari program air minum, program literasi, kita bikin sekolah di Pacitan yang seperti saya bilang tadi. Kita punya 3 sekolah sungai di Jogja. Kita kerja dengan berbagai macam komponen, guru, masyarakat, sekolah, anak-anak pastinya gitu, dan juga orang tua murid gitu. Oke, jadi ternyata dari situ awal mula berdirinya Project Child, dan hingga sampai sebesar ini memang prosesnya tidak sebentar nih Mas ya? Tidak sebentar, Tidak berdarah-darah, sebentar. penuh air mata. Waduh. Nah, berangkat dari visi dan misi utama dari Project Child sendiri mengenai pendidikan. Memangnya seberapa penting sih Mas pendidikan bagi anak, khususnya untuk anak usia dini gitu? Penting banget ya, karena itu usia formatif anak-anak ya. Pemerintah punya program anti stunting sekarang ya, supaya anak-anak secara fisik sehat gitu. Cuma lebih dari fisik gitu, kita juga pengen anak-anak bisa bersaing di masa yang akan datang gitu. Dan apa yang penting buat anak-anak di masa yang akan datang ya pendidikan, literasi, bagaimana cara mereka melihat dunia, bagaimana cara mereka bereaksi terhadap apa yang diberikan hidup kepada mereka gitu. Makanya kita fokus di pendidikan seperti itu untuk anak-anak. Baik, tapi saya sangat setuju bahwasanya pendidikan itu penting, karena bahwasanya anak kecil sekarang aja tuh udah banyak yang dibagiin gadget nggak sih Mas? Betul. Kayak dikit-dikit nih gadget biar kamu diem, nggak usah rewel. Betul. Nah itu yang bedanya ya. Kalau zaman saya gitu, umur 29, 30 tahun, teman-teman gitu. Ketika kita kecil kan kita ngikutin ya teknologi. Ada teknologi yang tidak berinternet, terus mulai elektronik, terus ada internet pelan-pelan, sekarang ada internet yang kencang, kamera semua orang gitu. Dan itu yang jadi gapnya sebenarnya. Guru ada di generasi yang berbeda, anak-anak ada di generasi yang berbeda, dan kita sama-sama bingung. Gitu. Makanya itu penting banget kita bicara literasi digital, pendidikan gitu, dan menjembatani antara dua generasi tersebut gitu. Baik. Nah, tapi di sini Questioners, Project Child ini menang organisasi of the year 2020. Itu apa aja sih yang udah dilakuin sampai akhirnya menang? Oke. Kita sebagai konteks, kita dapat special recognition di Swiss Chamber ya of Commerce gitu. Jadi waktu itu kita coba lihat bagaimana caranya sih, ini bagian dari kerjaan saya, gimana caranya kita bisa dapat support lebih banyak dari berbagai macam komponen gitu. Dan kita ikut di Swiss Chamber itu apply untuk minta program transformasi digital kita untuk anak-anak ya, online learning assistant selama COVID, itu kita minta support seperti itu. Dan ya kita satu-satunya NGO yang dapat honorable mention untuk transformasi digital di masa pandemi untuk anak-anak. Nah itu yang sebenarnya datang dari program kita yang berubah dari tadinya ada di sekolah jadi digital, sekolah digital. Nah kita membantu anak-anak untuk bisa belajar di sekolah, di rumah lebih aman lagi gitu. Nah itu ya makanya kita dapat honorable mention itu. Keren banget. Nah, wah itu sebuah pencapaian yang sangat-sangat patut diapresiasi sih Mas sepertinya. Kayak gitu. Tapi Project Child ini juga punya program pendidikan yang disebut Sekolah Sungai. Nah, itu benar Mas ya? Betul, itu satu dari 4 program besar kita. Sebelum Mas Abi jawab, tahan dulu. Kita akan kembali lagi karena ada sesuatu yang mau lewat. Jadi untuk Questioners di rumah, pantengin kita terus karena Mas Abi akan menjelaskan lebih rinci terkait Sekolah Sungai itu apa sih. Buat yang penasaran, stay tune terus. Jangan kemana-mana, tetap di Talkation. Talking Education for Action. Harus berhenti di gedung sekolah gitu. Kita coba nih gitu, kita temukan volunteer bukan cuma dari Jogja, bukan cuma dari Indonesia ya, teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Kanada, di Thailand gitu, untuk bisa interaksi dengan Anda. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda
Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di RBTV Asli Jogja. Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Questioners, kita kembali lagi masih bersama saya dan juga Mas Abi di sini dan melanjutkan pertanyaan yang tadi, Mas, yang sempat terjeda karena ada beberapa hal yang mau lewat tadi. Saya mau lanjutin bahwasanya menyambung pertanyaan dari tadi mengenai sekolah sungai ini, Mas. Ya. Saya jujur penasaran banget. Sekolah sungai itu apa sih, Mas? Dan tujuannya itu apa? Ya, Sekolah Sungai itu salah satu dari 4 program kita ya. Itu program pertama kita, tempat Project Child dimulai, dan yang sekarang jadi tempat laboratorium kita bekerja dan mendidik anak-anak itu seperti apa sih gitu. Dan karena itu salah satu dari sekian banyak program kita ya, kita punya program-program lain yang sebenarnya lebih besar, program air minum di sekolah misalnya. Kita menyediakan akses air minum, pendidikan alternatif, bukan cuma di Jogja aja, di 4 provinsi di Indonesia, sampai di Papua Barat juga gitu. Dan kita juga punya program sekolah pantai yang akan kita reaktivasi lagi setelah 2 tahun stop gara-gara COVID, seperti itu. Dan yang terakhir program literasi digital. Nah, karena selama pandemi ini teman-teman harus berhenti sekolah di gedung sekolah gitu. Kita coba nih gitu, kita temukan volunteer bukan cuma dari Jogja, bukan cuma dari Indonesia ya, teman-teman mahasiswa Indonesia yang ada di Kanada, di Thailand gitu, untuk bisa interaksi dengan adik-adik via Zoom, via WhatsApp call gitu, untuk bantu adik-adik belajar. Nah, jadi kita punya program namanya Online Learning Assistance atau program bantuan belajar daring buat adik-adik untuk menghadapi belajar dari rumah selama COVID ini. Jadi kita punya 4 program besar itu sekarang, dan ya mungkin akan bertambah terus lagi nanti programnya gitu. Oke. Nah, tapi Mas, dari sekolah sungai tadi tuh, makna dari sekolah sungai sendiri ini gimana? Apakah sekolahnya di pinggir sungai, atau sekolah di alam, atau sekolah di... Ya, sekolah kita ada di komunitas yang di bantaran sungai. Jadi memang kenapa kita pilih sekolah sungai, karena ya di situ rawan bencana ya gitu. Dan ketika adik-adik ini kena bencana gitu, biasanya mereka harus start ulang hidupnya dari nol karena masyarakat rentan. Makanya kita pilih kerja di sungai seperti itu. Baik. Oh, jadi karena alasan demikian dinamakanlah Sekolah Sungai. Baik. Nah, Mas, dari keempat program tersebut, khususnya di Indonesia sendiri nih, Mas, selain di Jogja, itu programnya udah kesebar di mana aja? Apakah udah sampai Merauke? Sabang Merauke maksud saya? Ya, kita pernah punya program, kita testing program di Fakfak Papua Barat. Waktu itu kita berangkat program setahun di sana. Terus yang paling barat sih sekarang ada di Banten, di Pandeglang. Iya, di Kabupaten Lebak, sorry. Dan juga kita sebenarnya kemarin kalau nggak COVID tuh kita mau lanjut lagi ke Sumatera Barat, ke Aceh gitu. Cuma ya karena pandemi ini sementara kita stop dulu programnya yang program air minum. Jadi kita fokus ke apa yang dibutuhin anak-anak saat ini, ya kita fokus dengan kebutuhan anak-anak gitu. Baik, tapi apa lingkupnya cuma Indonesia aja sih? Maksudnya kayak semisal ada partnership dari Timur Tengah, negara Barat, atau ya, Project Child sendiri sebenarnya banyak banget volunteer kita, relawan-relawan, intern, staff, itu memang bukan cuma dari Indonesia aja, karena Jogja kan sebenarnya banyak banget mahasiswa pertukaran ya. Kita punya banyak banget volunteer dari Australia, Jerman, Amerika Serikat gitu, Malaysia gitu. Pernah kita dapat juga dari Trinidad Tobago, jauh banget itu, somewhere gitu kan. Ya, itu semua kerja untuk anak-anak di Indonesia. Nah, kita juga selain Project Child di Indonesia, kita juga Project Child di Jerman, Project Child Germany yang support kita untuk funding dan lain-lainnya gitu. Jadi, ya ini sebenarnya kerja banyak banget, kita kerja sama pemerintah, universitas juga di luar negeri. Ada beberapa universitas di Jerman yang selalu ngirim mahasiswanya untuk latihan riset di tempat kita, dan risetnya kita pakai untuk bikin program. Terus teman-teman dari berbagai macam universitas di Jogja, di kota-kota lain di Indonesia ya, kalau mereka mau magang sekaligus bikin impact gitu ya, bisa banget di Project Child Indonesia. Jadi ya banyak sih kita kerja dari macam-macam gitu, A sampai Z ya, dari sajadah sampai haram jadah semua ada di Project Child. Dan programnya banyak, jadi banyak banget begitu ya. Nah, Mas, sebelum kita melanjutin obrolan kita yang semakin menarik ini, nah, ini kita ada sedikit apa ya, sedikit bukan hadiah, bukan juga oleh-oleh ataupun uang saku dan lain-lain, tapi ini ada sesuatu. Nah, mungkin Mas Abi harus memilih dari ketiga pilihan yang akan saya berikan ini. Jadi saya punya sesuatu di kantong sebelah kiri saya.
Dijas di kantong sebelah kanan saya. Silakan. Kanan, yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Di kanan ada apa ya? Dalam banget, Mas. Ada gambar speaker. Oke. Apakah ini isinya adalah apa yang bisa dilakukan masyarakat atau anak muda untuk membantu ikut memperjuangkan program Project Child gitu, kayak semisal pendidikan, Ya. mendidik anak-anak dan lain-lain. Ada banyak banget yang bisa dilakukan gitu. Salah satu yang paling gampang ya sebenarnya adalah bergabung sama kita gitu. Kita buka semua pintu kita gitu. Project Child Indonesia punya moto semua orang bisa berbuat baik gitu. Kalau teman-teman mau volunteering dengan kita ya, jadi relawan, ngajar adik-adik, atau teman-teman tertarik di belakang layar mengurus sistem, bisa melakukan internship dengan kita. Kita sama-sama bangun kurikulumnya anak-anak gitu. Bagaimana anak-anak belajar, bagaimana anak-anak berinteraksi gitu. Itu bisa banget gitu. Tapi kita juga buka banyak kerjasama-kerjasama lain. Boleh riset di Project Child Indonesia, boleh praktek media, apapun gitu. Kita terima fotografer, videografer, teman-teman ahli media, teman-teman researcher, itu bisa banget ada di Project Child Indonesia dan kerja untuk cause yang sama. Dan di yang lainnya juga teman-teman bisa banget untuk lihat website kita. Di situ ada berbagai macam cara untuk berpartisipasi, monggo dicek aja gitu. Oke, jadi itu tadi Kesehatan Rumah kalau tertarik. Oh, jadi kalau saya sebagai mahasiswa ini juga boleh gabung dong, Mas, tentunya? Oh, boleh banget. Saya Malah maksudnya sebagian besar mahasiswa. Yang masih kuliah juga, maksudnya bukan semester akhir gitu. Saya kan masih Nggak apa-apa. boleh gitu. Iya, memang kita banyak volunteer kita yang lebih dari berbagai macam wilayah seperti itu. Baik. Dan juga kita sangat terbuka. Oke. Dan banyak alumni kita ya yang dulu volunteer di Project Child Indonesia 6 bulan kan. Ada yang sampai 4 kali. Nambah terus gitu 2 tahun sama kita. Terus juga ketika mereka selesai gitu, sekarang mereka, contoh kemarin baru banget nih, selesai lulus S2 di Belanda gitu, sekarang kerja di perusahaan Belandanya itu sponsorin program sekolah pantai kita misalnya. Nah itu sering banget gitu, dan ya semua perbuatan baik itu ngalir terus lah istilahnya gitu. Segala sesuatu yang baik akan berubah menjadi baik pula. Betul. Begitu. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan hal-hal seru, melanjutkan keseruan bareng Mas Abi, kita harus break lagi dulu. Oke. Kita harus jeda sebentar karena ada iklan yang mau lewat. Jadi untuk Kesehatan di Rumah, stay tune terus karena kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Didik dan ditunjukkan dan radio selanjutnya adalah 3, 2, 1. Terakhir dan jawaban apa tadi? Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People.
Kembali lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, Questioners, kita udah kembali lagi nih. Tentunya bersama saya dan juga Mas Abi masih tetap. Nah, di segmen ini Mas, kita akan seru-seruan. Tentunya sama Questioners di rumah juga kita bakalan main games nih di sini. Jadi peraturannya adalah Mas Abi hanya diberi waktu 5 detik untuk menjawab pertanyaan dan tidak boleh lebih dari itu. Setelah dijawab, Mas Abi tunjukkan papan jawaban ke kamera. Untuk Questioners di rumah, persiapkan kertas, buku, dan pensil, pena, dan lain-lain untuk ikut games ini. Sudah saya siapkan untuk Mas Abi juga. Silakan Mas. Thank you. Sudah siap? Questioners di rumah, are you ready? Yang pertama. Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal berapa? Tulis ya. Ya, ditulis. 3, 2, 1. Tunjukkan ke kamera Mas, boleh? Kamera. Kebaca nih. Ya. 2 Mei. Apakah benar? Survei membuktikan. Benar. Benar. Mukanya masih muda ya Mas. Lanjut ke soal yang kedua. Kegiatan pembelajaran yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya adalah 3, 2, 1. Berakhir. Dan jawaban Mas Abi adalah, silakan. Panjang nih. Wah, panjang ya. Pendidikan karakter. Survei membuktikan benar. So far so good ya. Tapi jangan senang dulu Mas, karena ada yang susah-susah setelah ini. Silahkan soal berikutnya. Nah, ini. Di sini ada 2 gambar. Ada 3 anak kecil dan 1 toples kaca, botol toples kaca. Di sini ada clue-nya nih. Jadi clue-nya adalah kegiatan mencari ilmu. Kegiatan mencari ilmu, sudah ada gambaran? Kegiatan mencari ilmu. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan tunjukkan jawabannya Mas. Ini bully dan jar ya, belajar. Wow, Dan jawabannya adalah saya tidak expect ya bahwasanya Mas Abi bisa berpikir dan berimajinasi sejauh itu. Wow, ini sangat langka loh, bisa. Ini jujur Mas, langka banget. Iya, rese banget pertanyaannya ini. Nah, di sini mungkin saya jelaskan untuk Questioners di rumah yang bingung kenapa jawabannya belajar. Ayo. Nah, di sini ada gambar anak-anak, 1 lagi memukul temannya dan yang 1 membela. Di sebelahnya ada toples. Bahasa Inggrisnya dari toples adalah jar. Jadi ada bela, membela teman, dan bahasa Inggris toples jar. Belajar. Kirain bully dan jar, bully jar. Belajar. Tapi kalaupun bener, berarti memang ini imajinasinya. Beda ini ya, imajinasi. Tebak gambar selanjutnya ada lagi nggak ini? Oh, masih ada ternyata. Nah, di sini ada gambar ibu dan seorang anak dan juga ada gambar potongan buku. Clue-nya adalah jendela ilmu pengetahuan. Sumber jendela ilmu pengetahuan. Sumber jendela ilmu pengetahuan. Ibu dan buku. Iya. Sumber jendela pengetahuan. Hitung mundur 5 detik dari sekarang. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah udah dipakai otaknya dari tadi, jadi ini mungkin sisa-sisa. Bentar ya. Kalau ini bener Questioners, kira-kira Mas Abi kita kasih hadiah apa? Karena kalau bener semua, kayaknya waduh. Jujur ini tidak ada briefing, tidak ada apa-apa. Mas Abi menjawab tebak gambar dengan sangat baik sejauh ini. Tapi kita lihat apakah yang terakhir ini benar. Kita buktikan saja. Survei membuktikan. Sudah, jawabannya benar. Wow. Tepuk tangan boleh? Tepuk tangan boleh? Mas Abi, tepuk tangan. Wow. Mas, gimana kok bisa kebayang buku? Silakan. Ibuku buku. Ibuku buku.
Oke, nah di sini mungkin saya bantu jelasin dulu kenapa jawabannya buku ya. Jadi ada anak dan ibunya, anaknya lagi noleh ke ibunya, terus kenapa demikian? Karena anak kalau manggil ibu itu, kalau manggil ibunya, mamanya bu, ya, oke, bu. Nah di sebelahnya ada buku setengah. Kalau Bunya buku dong. setengah buku diambil kunya, bunya dihapus. Jadi buku. Oke. Oke, not bad. 100 buat Mas Abi, dan sekali lagi saya sebagai host tidak pernah menyangka akan terjawab semudah ini guys. Ini kita sudah merangkai sekreatif mungkin agar mana supaya Sulit. ya benar. Jadi narasumber kita itu harus berusaha berpikir sejauh mungkin dan berpikir liar gitu. Memainkan imajinasinya melewati batas-batas dari pemikiran gitu. Tapi ternyata Mas Abi membuktikan bahwasanya soal kita tuh ternyata Liar. mudah begitu. Wah, tapi sayang banget Mas, ini kayaknya soalnya udah habis. Jadi aduh, lagi seru-seruan. Ternyata ya kita harus sampai sini aja ternyata. Oke. Mas. Tapi saya ucapkan terima kasih kepada Thank you Mas banget Abi sudah karena diundang. sudah mau hadir ke Talkation dan berbagi pengetahuan, dan tentunya insight-insight yang didapatkan casters di rumah itu pastinya oke gitu. Jadi banyak pengetahuan baru, knowledge baru gitu. Tapi sebelum itu mungkin Mas Abi ada pesan-pesan untuk casters di rumah, silahkan. Ya buat teman-teman dimanapun berada gitu, pandemi ini sudah membuat banyak orang kesulitan ya gitu, dan bukan cuma pelaku ekonomi, bukan cuma orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan yang kesulitan, adik-adik kita juga kesulitan gitu. Dan saat ini Project Child Indonesia bekerja dengan banyak sekali volunteer, dengan banyak sekali orang-orang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam profesi gitu, untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, jadi teman-teman bisa banget untuk bantu kita di Project Child Indonesia. Saat ini kita sedang ada fundraising di kitabisa.com. Teman-teman bisa lihat di website Project Child Indonesia, projectchild.ngo. Teman-teman bisa bantu kita. Dan juga tentunya kalau teman-teman nanti satu saat pengen jadi volunteer atau ikut berpartisipasi langsung, ketemu anak-anak, berprogram sama kita, teman-teman semua yang ada di sini sangat dipersilakan untuk mampir, dan semuanya bisa kita lihat di website kita projectchild.ngo. Baik, itu dari Mas Abi. Terakhir dari saya untuk casters di rumah, bahwasanya untuk selalu menganggap dan menekankan bahwasanya pendidikan itu sangat penting bagi generasi bangsa selanjutnya, karena pendidikanlah yang menentukan kualitas bangsa ini mau jadi seperti apa. Betul. Terakhir dari saya itu tadi, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mensupport program acara kami. Yang pertama ada Rembu Kopi, iFrame, Amigo Studio, dan Raden HT. Sampai jumpa casters, sampai jumpa di episode berikutnya, tentunya dengan narasumber-narasumber yang keren, narasumber yang asik, dan pastinya seru. Jadi sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di lain episode, tentunya hanya di Talkation. Talking Education for Action.